Jadi kita mampir dulu di warungnya ibu nih, di dekat perbatasan. Kita masih di perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Cuacanya cukup lumayan panas banget. Kita singgah dulu minum kopi hitam. Ini dia kopi hitamnya, mantap. Lumayan bosku, kita istirahat dulu sejenak sambil nyeruput kopi. Mantap, kopinya mantul. Perjalanan hari ini tuh cukup santai gitu ya, nggak capek juga karena banyak berhentinya, terus banyak menikmati momen. Jujur nggak terasa nih udah sampai di sini di jam 10. Tadi start itu sekitar jam 7, 8, 9, 10, 3 jam. Prediksi seperti di awal 3 jam itu sudah pasti sampai di perbatasan. Kalau istirahat tadi standar ya 10 menit, 15 menit, ya 4 kali berhenti lah tadi. Biasalah, namanya perjalanan, dinikmatin. Warung kopi ini strategis banget, apalagi tepatnya di perbatasan. Jadi bagi kita yang kalau melakukan perjalanan jauh tuh cukup terbantu karena ada waktu istirahat, kita bisa mampir sejenak, bisa isi BBM, sama kalau mau makan ada, minum kopi juga bisa. Setelah istirahat kurang lebih sekitar 1 jam, saya kembali untuk melanjutkan perjalanan. Area untuk saat ini kita berada di Gunung Batu Putih. Kalau dari Sulawesi Selatan memang terlihat menurun dan jalannya juga penuh dengan tikang-tikung ya. Kemudian kualitas aspalnya juga sangat bagus. Marka jalannya pun jelas. Hanya memang beberapa sisi tidak ada pagar atau pembatas. Jadi pastikan kendaraan yang kita gunakan itu dalam kondisi prima, terutama bagian rem ya. Seperti ini bisa kita lihat. Kalau kita tidak punya rem yang bagus, bisa saja kita meluncur ke bawah karena langsung jurang gitu. Kalau untuk view-nya nggak ada kalah bosku ya, sangat bisa memanjakan mata kita. Jadi kalau melewati jalur ini ya pastikan saja kita bisa menikmati, sambil menikmati tentunya beberapa pemandangan-pemandangan yang bisa memanjakan mata. Kalau dilihat dari suasana perjalanan, cuaca cukup mendukung ya. Kemudian arusnya juga sepi, tidak padat. Biasanya kalau rame-rame itu kalau arus mudik tuh, itu baru kelihatan rame. Ini di 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, saya melewati jalur ini tuh masih dalam perbaikan. Cuma dalam keadaan saat ini kondisinya sudah bagus semua. Jadi biasanya kalau lewati jalur ini bisa sampai sekitar 1 jam, ini bisa menghemat sekitar kurang lebih 30-an menit ya. Apalagi jalurnya sangat bagus, jalannya juga mulus. Jadi jangan juga terlalu percaya diri ya, mentang-mentang jalannya bagus kita mau nikang-nikung di sini atau mau seperti pembalap gitu. Nah, jadi pastikan berkendara juga dalam kondisi yang baik, bijak ya, taati peraturan rambu lalu lintas. Jadi supaya kita aman guys. Tetap untuk kondisi beberapa titik ya memang kita harus punya waspada atau kehati-hatian ya, karena memang ada spot-spot tertentu yang kita tidak bisa melihat secara detail. Tikungan-tikungannya juga ada yang blank spot, ada yang juga tidak ya. Yang kita hindari adalah yang blank spot supaya kita tidak merasa bahwa kita sendiri, tapi sebenarnya kita punya lawan di jalan ya, terutama kendaraan yang lain. Bisa dilihat dari sini guys, view-nya itu mantap banget ya, pegunungannya, awannya, pokoknya indah banget. Jadi rugi banget memang kalau kita lewat sini itu nggak betul-betul menikmati pemandangan yang ada, hanya sekedar lewat saja itu rugi banget.
Ya, beberapa cerita memang ada beberapa sih yang pernah terjadi kecelakaan di daerah sini juga. Ada juga yang memanfaatkan suasana, ada yang berhenti di spot-spot tertentu mengambil gambar ya. Apalagi untuk konten-kontennya bagus banget di sini. Jadi memang suasananya juga pas, cuacanya bagus, view-nya juga bagus. Jadi betul-betul memberikan kita itu kenikmatan tersendiri ya untuk menikmatinya. Kebetulan cuaca juga lagi cerah, perjalanan juga mendukung, jadi otomatis kita juga makin oke ya untuk tetap lanjut menuju ke tujuan, yaitu Kolaka. Di depan saya ada satu mobil box nih, satu jalur juga ya. Biasa ini kan memang jalur Trans Sultra, jadi untuk menuju ke Kolaka dan sekitarnya memang jalur ini yang digunakan. Jadi banyak logistik juga, mobil yang lain, travel ataupun yang lain ya pribadi melalui jalur ini. Motor, mobil pun bebas. Kalau muatan-muatan besar ada juga, cuma saya jarang nemukan. Yang muatan-muatan alat-alat berat itu ada, cuma saya jarang nemukan. Paling sebatas cuma ekskavator dan lain-lain, itu saja. Khusus mobil memang harus hati-hati ya, remnya harus pakem karena di sini sudah turunan, tikungan, kemudian kurang adanya pembatas jalan. Jadi bisa dipastikan kalau loss control untuk rem sudah pasti langsung meluncur. Mungkin di daerah titik-titik tertentu yang di situ crowded baru ada namanya pembatas jalan atau pagar jalanan di tepiannya, karena bisa dibilang curam banget ke bawah guys. Kurang tahu juga sih kalau dulu ada nggak kejadian kalau mobil-mobil besar yang pernah meluncur ke bawah, itu belum ada info ya. Paling hanya mobil kecil yang mengalami beberapa insiden kecelakaan di daerah sini. Jadi memang jalanan ini bagus, lurus, bukan berarti kita harus tidak waspada ya, tapi justru harus tetap waspada. Jalan apapun itu sekalipun bagus, namanya berkendara di jalan raya, tetap harus hati-hati dan waspada supaya kita sampai ke tujuan dengan selamat. Seperti itu guys. Sedikit cerita, tadi waktu saya istirahat di warung perbatasan ya, sempat ada kawan tadi ya, bapak-bapak dari Morowali, dia juga mau ke Batu Putih situ, sekitar Batu Putih ya, di bagian kotanya situ. Ceritanya seperti itu, dia mau melakukan meeting pertemuan, dan tahu nggak guys, dia dapat di bensin itu harganya pernah sampai 50.000. Nih kebetulan karena isu-isunya masih ada kegiatan demonstrasi terkait pemekaran menjadi lu raya, jadi imbasnya untuk bensin ini memang agak sedikit langka. Jadi pasokan paling banyak itu diambil dari Sulawesi Tenggara. Kalau tadi info-info sih tidak tahu berapa satu jerigen atau berapa gitu harganya, ada yang 450, ada yang 500. Jadi kalau di eceran tuh harganya ada yang 25.000 sampai 20.000, itu sudah sedang. Tapi kalau yang standar sih sekitar 15.000 gitu. Nah, jadi kalau kondisi saat ini tipsnya adalah ya kita tetap harus bawa persediaan bensin ya, karena tadi bapak-bapak itu bawa persediaan bensin tuh di botol ya, supaya dia menghindari jangan sampai kehabisan terus beli di luaran atau eceran, itu harganya seperti kemarin katanya dia ngisi-ngisi aja tapi nggak tahu, tanya-tanya harga, tahu pas ditanya berapa, 50.000, kaget dia ya. Seperti itulah ya namanya kondisi, kalau kita tidak tahu update di sosmed, kadang-kadang kita ketinggalan informasi, akhirnya kita dirugikan juga sih sebenarnya, seperti itu. Jadi memanfaatkan suasana situasi yang ada, kita yang dirugikan. Jadi saat ini saya juga berpikir nanti kalau pulang dari Kolaka saya harus persediaan juga nih. Oke guys, kita lanjut ya. Nanti di beberapa titik kita akan spill beberapa spot yang perlu kita lihatkan. Oke.